Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan? Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Bentar. Silakan, bagus sekali. Berarti kalau Endoplas Makassar, Silahkan, Sapa. bukannya minum kaya menjadi Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan? Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong?
selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para peserta Silaturahmi Merdeka Belajar atau SMB yang berada di Zoom meeting maupun yang menyaksikan langsung lewat kanal YouTube Kemendikbud RI pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Anang Kusuma yang akan memoderasi jalannya acara SMB pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk tidak memakai masker karena saya sedang sendiri di ruangan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tak lupa saya menganjurkan kepada sahabat Dikbud semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar selalu sehat di masa pandemi. Kami juga mengimbau untuk menjaga tata tertib dan sopan santun selama acara berlangsung. Juga mengingatkan untuk tidak perlu menyampaikan kehadiran di dalam kolom bicara atau chat maupun komentar karena tautan daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat akan diberikan oleh panitia pada saat acara berlangsung. Baik sahabat Dikbud, nanti sahabat Dikbud dapat menyampaikan pertanyaan dalam kolom chat Zoom untuk para narasumber yang hadir pada sore hari ini. Sahabat Dikbud yang berbahagia, sebelum kita mulai diskusi bersama para narasumber, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang tema diskusi kita hari ini, yaitu wujudkan pelajar Pancasila melalui kurikulum merdeka. Akibat pandemi COVID-19, pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran atau learning loss. Untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan kurikulum merdeka yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar episode ke-15. Keunggulan dari penerapan kurikulum merdeka ini adalah lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Baik, untuk lebih dalam kita membahas terkait kurikulum merdeka, telah hadir di tengah-tengah kita 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Zulfikri Anas, PLT, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Selamat sore Pak Zulfikri. Masih di mute sepertinya Pak Zulfikri. Selamat sore Mas Anang dan sahabat Dikbud di Nusantara dimanapun berada ya. Siap Pak Zulfikri, sehat Pak Zul? Alhamdulillah sehat. Siap, nanti kita diskusi bareng ya Pak ya? Sehat. Ya. Siap, sehat juga Pak, Alhamdulillah. Baik, narasumber kedua ada Ibu Stefani Anggia Putri yang biasa dipanggil Bu Anggi, guru SD Negeri 005 Sekupang, Batam. Selamat sore Bu Anggi. Selamat sore Mas Anang, selamat sore Pak Zulkifli, salam kenal dari saya dan Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia. Siap, sehat ya Bu? Alhamdulillah sangat sehat. Siap, masih semangat ya Bu di tengah pandemi COVID ini ya Bu? Tetap semangat. Siap. Baik, narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Joko Prasetyo, guru SMP Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mas Anang, salam sehat. Sama-sama. Gimana kondisi Temanggung Pak? Hari ini masih hujan agak kan? agak mendung Mas Anang. Agak mendung, siap. Tadi di Jakarta juga hujan nih Pak. Ya. Siap, baik. Kalau begitu Bapak Ibu semua, kita akan langsung masuk ke dalam segmen diskusi. Begitu. Saya ingin bertanya untuk memperdalam topik bahasan kita. Yang pertama saya mau bertanya kepada Bapak Zulfikri dulu nih. Ya. Pak Zulfikri, seperti apa sih Pak kurikulum merdeka itu Pak? Terus keunggulan kurikulum merdeka ini jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya itu apa Pak? Silakan Pak Zul. Ya, kalau kita berangkat dari kata merdeka berarti kan tidak terbelenggu ya. Apalagi pendidikan itu untuk melepaskan manusia dari segala belenggu dalam kehidupan gitu kan. Nah, khusus kurikulum, selama ini kalau kita bertanya kepada Bapak Ibu guru, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu pertama kali ketika mendengar kata kurikulum? Nah, yang terlintas itu banyak Mas Anang. Pertamanya bingung, pusing,
uh, ada Mohon maaf Pak Zulfikri, sepertinya sinyalnya agak terganggu nih Pak Zulfikri. satu yang gitu. Kurikulum itu bikin otak kami error katanya. Nah, padahal kalau seandainya kita bicara esensi kurikulum, ya, oh gitu ya. Saya coba putus-putus ya. Betul Pak Jul, putus-putus. Saya coba dulu. Baik, mungkin sambil menunggu Kak, saya berlanjut ke Bu Anggi dulu mungkin ya Bu Anggi. Ya Bu Anggi. Mas Anang. Bu Anggi ini adalah guru SD Negeri 005 Sekupang Batam ya Bu ya. Iya. Ini kemarin juga saya lihat saat peluncuran Merdeka Belajar ngobrol nih sama Pak Joko juga dengan Mas Menteri ini. Nah Bu Anggi, tanggapan Ibu dengan adanya kurikulum Merdeka ini seperti apa Bu? Dengan penerapan kurikulum adanya kurikulum Merdeka, di sini saya mulai merasakan yaitu di sekolah saya sendiri kita mulai menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya itu dilaksanakan dengan menyenangkan, berpusat pada siswa dan sesuai kebutuhan siswa serta tahap perkembangan siswa. Nah, sehingga nanti diharapkan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik kita. Nah, pada materi yang diajarkan ke siswa pun lebih terfokus dan sederhana karena pembelajarannya dilaksanakan dengan muatan pembelajaran. Lalu materi-materi di buku pun lebih melatih kepada kecakapan, memahami bacaan dan juga bernalar secara matematika atau yang disebut dengan literasi dan numerasi. Nah, di struktur kurikulum Merdeka sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pembelajaran intrakurikuler, di mana itu seperti pemuatan pembelajaran kita sehari-hari. Lalu kokurikuler, yaitu pembelajaran proyek profil Pancasila. Seperti itu, Mas Anang. Ya. Jadi poinnya tadi saya catat 3 nih Bu, yang menyenangkan, lalu sederhana dan terfokus begitu ya Bu ya. Iya, dan berpusat pada siswa. Dan berpusat pada siswa, betul sekali. Baik, saya bergeser lagi ke Pak Zulfikri, ini sebenarnya sudah bergabung kembali Pak Zulfikri. Mohon maaf tadi. Ya, memang kendala kalau kita daring ya Pak ya, memang gangguan sinyal salah satunya nih Pak. Tapi ya Pak Zulfikri mungkin bisa disampaikan ulang Pak supaya sahabat ikut lebih jelas nih Pak. Jadi kurikulum Merdeka itu seperti apa dan kelebihannya dibandingkan kurikulum sebelumnya? Jadi sebelumnya kan kalau ditanya apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran Bapak Ibu mendengar kata kurikulum, kalau saya tanya ke Bu Anggi dan Pak Joko ya, dulu itu yang terlintas itu administrasi yang rumit, yang bertele-tele, kemudian belenggu dan seolah-olah tidak ada alternatif. Semua anak mendapat materi yang sama dengan cara yang sama, pengalaman belajar yang sama, sumber belajar yang sama, penilaian yang sama, sehingga itu hanya mungkin mengakomodasi sebagian kecil anak yang cocok dengan cara seperti itu, gitu kan? Nah, dengan kurikulum Merdeka, guru merdeka memilih format seperti apa yang cocok, kemudian cara seperti apa, pengalaman seperti apa, dan materi esensialnya pun guru bisa memilih sebetulnya sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai. Kemudian guru juga, itu dari segi guru ya. Nah, kalau dari segi siswa itu punya ruang yang seluas-luasnya untuk mengeksplor potensi unik individunya yang selama ini terkungkung dengan tadi materinya sama, prosesnya sama, tugas-tugas sama, dan semuanya seragam, sampai bukunya pun dan penilaiannya pun dan semuanya sama. Nah, kalau dengan kurikulum Merdeka ini, mereka punya ruang yang seluas-luasnya mengeksplor apa yang menjadi kekuatan yang ada di dalam dirinya, seluruh kekuatannya sebagai manusia, melalui pengalaman berbagai macam cara. Bagaimana cara merespon dunia di sekitarnya, persoalan-persoalan hidup di sekitarnya, dan dia bisa bebas bernya untuk membangun jalan hidupnya masing-masing sesuai dengan fitrahnya sebetulnya. Jadi orang bilang kalau orang bilang biasanya kan ganti menteri ganti kurikulum,
Kalau ini ganti anak ganti kurikulum sebetulnya. Punya kurikulumnya sendiri-sendiri sebetulnya. Betul, karena setiap anak itu kan memang beda-beda begitu ya Pak Zulfikri ya. Baik itu dari segi pribadinya maupun daerahnya, muatan lokalnya juga pasti menentukan gitu ya Bu. Jadi guru dan siswa di sini dituntut kreatif ya Pak ya. Lalu Pak Zulfikri, cara mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah itu seperti apa Pak? Pak Zul, suara saya terdengar jelas Pak? Oke. Langkah pertama, guru harus kenal betul muridnya. Itu yang pertama dulu. Jadi punya peta portfolio muridnya gitu ya. Jadi hari pertama masuk kelas itu di tahun ajaran baru, jangan langsung ujuk-ujuk menyampaikan materi yang sudah disusun di RPP. Kemudian anak-anak kita belajar tentang perkalian, ayo kita ini enggak. Tapi kita masuk dulu ke dunia anaknya. Kita kenal dulu yang sampai saat ini sejauh ini apa yang sudah dipahami oleh anak, apa yang sudah dikuasai oleh anak. Nah, setelah guru punya gambaran sebaran peta kemampuan awal anak itu, misalnya untuk perkalian standarnya di sini, kemudian ada anak yang di sini posisinya. Nah, guru bisa meng-create proses pembelajaran. Anak yang mungkin masih jauh dari standar itu belum tahu apa-apa tentang perkalian atau operasi hitung misalnya, itu akan berkolaborasi dengan anak yang sudah bisa, kemudian beraktivitas bersama sehingga terjadi saling membagi sebetulnya. Kadang-kadang anak itu lebih paham, dia lebih cepat pahamnya ketika temannya yang saling berbagi. Nah, kalau dengan cara yang dulu tidak mungkin ini terjadi. Kenapa? Karena kan itu tadi materinya sama, pengalamannya sama, alat penilaiannya sama, sehingga jalan untuk menuju sukses itu juga sama, akhirnya terjadi berebut. Rankingnya hanya satu kan, ranking satu. Jadi kalau seandainya berbagi ilmu dengan teman-teman, berarti itu membuka peluang untuk kita tersaingi. Jadi perasaan menyaingi, bersaing, ingin mengalahkan satu sama lain itu lebih dominan kalau dulu. Tapi kalau dengan kurikulum merdeka ini yang terbangun adalah kolaborasi. Jadi anak itu saling mengerti nanti. Oh, saya lebih unggul di sini, kamu lebih unggul di sini, ayo kita berkolaborasi. Dan ada yang jago di matematika, jago di seni, berkolaborasi, membangun suatu dengan harmoni sebetulnya, dan sangat memungkinkan seperti itu terjadi. Betul. Jadi memang anak ini bisa belajar dari mana saja begitu ya Pak Zulfikri, tidak hanya dari guru. Siap. Kalau Bu Anggi sendiri tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Zulfikri begitu ya. Lalu tadi Ibu juga sampaikan terkait adanya kurikulum merdeka ini, tanggapan Ibu. Nah, kalau di SDN 005 Sekupang Batam ini sendiri penerapannya bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Mas Anang. Penerapan kurikulum merdeka itu sendiri di SDN 005 Sekupang tempat saya bertugas, ini baru dilaksanakan tahun pertama, yaitu tahun pelajaran 2021-2022 ini. Nah, sebelumnya ini yang kami ketahui ini bernama kurikulum operasional sekolah penggerak, yang mana kurikulum merdeka ini di sekolah kami ditetapkan atau dilaksanakan pada kelas 1 dan kelas 4 saja sebagai pelaksana sekolah penggerak angkatan 1 di Kota Batam. Sedangkan kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 dulu, itu kita ada KI dan KD. Sedangkan perbedaannya ketika di kurikulum merdeka ini, KI dan KD itu diganti dengan capaian pembelajaran. Nah, itu dikeluarkan oleh Kemendikbud sendiri. Nah, dibagi juga per fase. Jadi fase 1 itu kelas 1, fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajaran sendiri kalau dulu itu udah ada dalam buku, langsung ada tujuannya. Kalau sekarang itu disusun oleh guru. Alur tujuan pembelajarannya juga disusun per fase dan juga per tahun. Nah, pada penerapan kurikulum merdeka di sekolah saya di SD 005 Sekupang ini, pada awal semester
Guru kelas 1 dan guru kelas 4 itu melakukan asesmen diagnosis awal. Nah, penilaiannya juga meliputi yang dilakukan adalah menggunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau untuk di kelas tinggi ditambah lagi dengan adanya AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, pembelajaran itu kan kita juga yang berbeda juga, ada proyeknya yang tadi seperti saya bilang, itu struktur kurikulumnya dibagi dua, ada intrakurikuler dan kokurikuler, di mana itu ada proyek, temanya ada 7 pilihan, dan di sekolah kami itu 1 tahun ini menetapkan 2 tema. Di semester 1 kemarin kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, yang mana judulnya yaitu sampahku jadikan teman. Jadi untuk kelas rendah itu dari awal tuh kami ajarkan lagu mengenal jangan membuang sampah sembarangan, lalu juga kita juga mengajarkan anak memilah dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya, lalu kita juga mendaur ulang sampah. Nah, di sini kami ajak, waktu itu kita masih PTM terbatas, masih daring, jadi orang tua juga, jadi dilaksanakan bukan hanya di sekolah saja implementasinya, tapi juga di rumah dengan melibatkan orang tua. Nah, pada semester 2 ini kami memilih tema kearifan lokal. Nah, di sini pembelajarannya itu meliputi permainan tradisional yang mana ketika kami melakukannya itu permainannya itu lompat karet dan congklak. Jadi anak-anak sekarang itu kan kami lihat sendiri responnya, benar-benar mereka nggak bisa menjalin karet yang sederhana seperti itu. Tapi dari situlah kita latih fokusnya, kolaborasinya, gotong royongnya, bernalar kritisnya. Dan pertama-tama memang mungkin guru-guru mikir, anak-anak berpikir apa sih ini permainan, ngebosanin banget gitu. Tapi setelah dijalankan jadi pembelajaran yang menyenangkan karena kita tidak melakukan pembelajaran hanya di dalam kelas saja, tapi di luar kelas juga. Nah, Ambil juga bermain ada, gitu ya Bu ya. terus kita juga ada juga pengenalan adat istiadat Melayu, yaitu membuat bunga manggar. Selanjutnya juga kita lakukan pengenalan kearifan lokal, lagu daerah Kepulauan Riau, karena di Kepulauan Riau sendiri itu terdiri dari berbagai macam suku dan ras ya. Jadi di situ kami ambil 3 lagu saja untuk kelas rendah, yaitu Segantang Lada, Lancang Kuning, serta Pulau Bintan. Nah, di sini juga pada proyek profil Pancasila kami melibatkan orang tua. Kami berkolaborasi dengan orang tua. Jadi wali murid itu sebagai sumber belajar, yang mana saat proyek kearifan lokal kami meminta orang tua menjadi narasumber yang terlibat langsung pada pembelajaran anaknya. Jadi mereka memberikan ilmunya mengenai kearifan permainan tradisional yang mana mereka lebih berpengalaman zaman dulu bermain karet dan bermain congklak, serta pada tari tradisional untuk kelas tingginya. Jadi orang tua juga ikut terlibat dalam pembelajaran anak. Nah, selanjutnya nanti ketika di akhir semester kita akan diadakan pembagian raport untuk proyek profil Pancasila ini, dan diadakan pameran proyek profil Pancasila dari hasil proyek yang dilakukan selama 1 tahun ini. Nah, juga di sekolah saya juga tidak hanya itu saja yang dilakukan, tapi juga kita pembiasaan atau budaya positifnya kita lakukan, pembentukan karakter 5S, yang mana itu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu kalau di sekolah saya sendiri anak-anak sudah dengan temannya, dengan gurunya, antar guru, guru dengan tenaga kependidikan, maupun dengan tamu-tamu yang datang di sekolah, tidak perlu diperintah, tidak ada yang malu-malu, pasti langsung menerapkan 5S. Dan juga kita juga sudah melakukan digitalisasi sekolah, yaitu kita di SD 005 Sekupang sudah ada perpustakaan digital atau e-library, tapi memang masih terbatas, masih digunakan oleh anak-anak kelas tinggi saja, khusus kelas 4, 5, dan 6. Nah, itu saja Mas Anang. Ya, luar biasa nih Bu, kental sekali nih mewujudkan pelajaran Pancasilanya ya Bu ya. Dan tadi senada dengan Pak Zulfikri sampaikan tadi, jadi mengenali dulu anak-anaknya gitu, tadi dilakukan juga di sekolah Ibu begitu ya. Nah, saya ingin tahu juga nih kalau di SMP Negeri 2 Temanggung, Kak Joko, implementasi kurikulum Merdeka di sana seperti apa dan sudah sejak kapan Pak? Terima kasih Mas Anang. Alhamdulillah untuk sekolah kami di SMP Negeri 2 Temanggung
diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka yang sekarang disebut ya. Dulunya memang kita melaksanakan karena kita terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak angkatan 1, dan ini menjadi salah satu poin penting kita bahwa untuk mewujudkan ya pembelajaran yang lebih baik tentunya harus ada kolaborasi dengan seluruh komponen. Dan alhamdulillah di sekolah kami Bapak Kepala Sekolah sangat mendorong kami, memotivasi kami untuk terus maju. Kita berusaha untuk mengikuti program Merdeka Belajar dari kementerian. Jadi di sekolah kami alhamdulillah kita dukung semua program kementerian. Di angkatan 1 kami lulus di guru penggerak ada 3 orang. Ini mendukung kami, dan angkatan sekarang ini angkatan 4, alhamdulillah ada 7 guru penggerak yang juga mendukung program sekolah penggerak. Dan alhamdulillah juga ada 2 guru pendamping praktik di angkatan 4 ini yang saling berkolaborasi. Jadi kalau saya tarik benang merah antara sekolah penggerak dengan guru penggerak itu nanti adalah arahnya kita menuju profil pelajar Pancasila yang kita bahas hari ini. Jadi luar biasa. Kalau dulu kita kadang terfikirkan hanya kognitif saja, nilai KKN, nilai sekian itu menjadi angka kuantitatif yang kadang membelenggu guru. Maka sekarang ini kita diarahkan ke karakter yang lebih real, yang siswa itu harapannya punya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini ternyata setelah kita bahas bersama di sekolah dengan seluruh komponen sekolah, dijabarkan sangat banyak sekali ya turunannya, bahwa ternyata pembelajaran tidak hanya sekedar nilai ulangan, nilai tes, nilai ujian, dan ini hanya sebatas kognitif saja. Maka harapannya karakter ini bisa mendarah daging kepada anak didik kita ya, menjadi anak-anak yang berkarakter mulia, tentunya dengan pembelajaran yang punya karakter paradigma baru. Tadi sudah disampaikan Mbak Stefani, Mbak Anggi luar biasa sekolahnya, dan Pak Zul tadi kami juga harapkan menghargai setiap pencapaian peserta didik Bapak, bahwa setiap anak itu kan berbeda, bahkan anak kembar pun, kembar siam pun masing-masing punya karakter yang berbeda. Maka ini kita menjadi poin penting bahwa setiap anak kita hargai proses pencapaian belajarnya, tidak ada KKM, maka setiap anak akan kita bimbing. Apakah ada anak yang masih butuh pendampingan di fase sebelumnya? Kalau di SMP kan kami pada fase D, fase kelas 7 dan sampai kelas 9. Mungkin di masa PJJ kemarin di kelas 6 atau kelas 5 mereka ada yang belum lancar membaca, ada yang belum lancar berhitung, bahkan ya berhitung perkalian, bahkan ada yang belum lancar, maka perlu pendampingan khusus ya untuk bisa mereka mencapai di fase D di SMP. Begitu Mas Anang sementara. Ya. Berarti memang kalau saya lihat dari Pak Joko maupun Bu Anggi tadi, memang dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak itu sangat menentukan gitu ya Pak ya. Nah, kalau tanggapan atau respon dari para murid sendiri Pak, dengan adanya kurikulum mereka ini kan ada metode belajar baru nih. Ya. Itu tanggapan murid gimana Pak? Untuk tanggapan murid, alhamdulillah anak-anak itu sekarang sudah mulai terbuka dengan potensi mereka, bakatnya. Bahkan di sekolah kami sudah melaksanakan 2 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan tadi pagi ya kami pentas atau gelar seni untuk kearifan lokal, kita gelar tari Langkado, dan di lapangan sekolah itu kami untuk anak kelas 7 yang tampil di sana itu luar biasa, mereka bersemangat sekali karena kami menggunakan sistem blok ya Bapak, Pak Zul dan Mas Anang. Kalau sistem blok itu nanti siswa kelas 7 itu tidak ada pelajaran, mereka hanya mengerjakan proyek, mulai dari mereka bereksplorasi, berdiskusi, membuat produk poster untuk deskripsi kearifan lokal dan sebagainya. Sehingga pada hari ini nanti harapannya menjadi titik tolak mereka untuk senantiasa mengembangkan bakat mereka. Jadi siapa tahu mereka ada bakat seniman yang akan muncul di masa depan, kita tidak tahu, kita munculkan, memantik mereka untuk senantiasa terus berkembang, mengembangkan potensinya masing-masing. Itu Mas Andi. Luar biasa. Semakin menarik dan saya semakin ingin memperdalam sebetulnya Pak Zul, Bu Anggi, Pak Joko. Tapi sebelum kita berlanjut, kita akan jeda sejenak, kita akan melihat video jeda berikut ini. Tetap di sini sahabat Tikbud. Halo guru bangsa, apakah rekan guru sudah tahu mengenai platform Merdeka Mengajar?
Platform Merdeka Mengajar merupakan platform teknologi sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, bersama kami di Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema wujudkan pelajar Pancasila melalui kurikulum Merdeka. Baik, sebelum kita berlanjut, saya mengingatkan bila ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat di Zoom, bisa disampaikan untuk para narasumber nanti. Baik, saya kembali ke Pak Zulfikri lagi nih Pak. Ya. Bagaimana Kemendikbudristek ini menyosialisasikan kurikulum Merdeka nih Pak, hingga sampai ke sekolah-sekolah di seluruh pelosok tanah air Pak? Ya, Pak, kami menyediakan sebuah saluran ya, baik lewat website, kemudian kurikulum Go.id, juga website platform Merdeka Mengajar gitu ya. Kemudian memberdayakan MBMP, KKG dan sebagainya. Karena kan mulai tahun ini kan kita buka untuk semua sekolah Pak. Jadi semua sekolah yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka itu intinya adalah belajar dulu, memahami dulu. Jangan tergesa-gesa untuk memulai. Jadi takut orang udah mulai, kita nanti ketinggalan. Nggak ada istilah itu. Yang penting sekali, Bapak Ibu begitu banyak tersedia. Tadi sudah di platform Merdeka Mengajar, juga di website-website kita, kemudian itu begitu banyak informasi tersedia. Kemudian kita juga memberdayakan LPMP, kemudian kita juga membangun helpdesk di masing-masing di daerah tadi juga. Jadi berkomunikasi dan berkolaborasi dengan dinas pendidikan, dengan para pekerja jajaran, pengawas dan guru-guru dan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang memang mencintai dunia pendidikan gitu kan. Jadi kita dorong itu semua. Yang penting yang kita sampaikan adalah mari kita selamatkan bangsa ini lewat dunia pendidikan. Mari kita bangun budaya belajar yang sesungguhnya. Posisikan kurikulum itu pada tempatnya yang semula, yaitu sebagai alat, sebagai tools untuk memberi ruang kepada setiap individu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi uniknya masing-masing. Karena setiap manusia itu tidak ada produk gagal dari Tuhan. Setiap manusia itu punya keistimewaan dan menempati ruangnya masing-masing, dan ruang itu disediakan secara fitrah, dan tugas kita adalah membantu anak untuk menemukan ruang yang memang sudah disediakan dia dalam kehidupan, sehingga tidak ada dia dalam kehidupan yang tidak punya tempat, yang menganggur, yang apa enggak. Nah, kalau itu dibangun sejak dini dan itu disadari oleh semua pendidik, saya pikir itu akan cepat. Nah, makanya di dalam berbagai pelatihan, dalam berbagai forum, yang kita sampaikan bukan hanya pengetahuan tentang kurikulum Merdeka ini dan juga keterampilan tentang itu, tampilan teknisnya, tetapi kita juga sentuh hatinya gitu kan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ingin menyelamatkan anak-anak, kita ingin memerdekakan anak-anak, sementara kita sendiri membelenggu diri kita dengan format-format, dengan apa dan sebagainya. Nah, sekarang maukah kita semua ini menjadi bahagian dari orang-orang yang bermakna bagi anak-anak kita ke depan? Jadi tidak hanya memberikan pengetahuan, skill juga, dan kami juga menyentuh hati masing-masing. Sehingga kan ada lagunya dari Ari Lasso ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, kalau dia tersentuh hatinya, dan Bapak Ibu tidak akan lagi persoalan ganti kurikulum, ganti menteri, ganti apa dan sebagainya, enggak. Tapi mari kita ketuk pintu hati kita semua, mari kita bangun dunia pendidikan, berilah kemerdekaan kepada anak-anak untuk menemukan siapa dirinya dan untuk kemana dia akan pergi, dan apa cara yang terbaik bagi dia untuk mengembangkan potensi diri anak-anak itu. Nah, ini yang kita gelorakan semangat itu, karena ini bukan sekedar kebijakan, ini sebuah gerakan gitu. Gerakan bersama, kesadaran bersama, dan tidak saling menyalahkan. Kita juga tidak menyalahkan kurikulum sebelumnya, tidak menyalahkan yang lain-lain, enggak. Tapi bahwa selama ini kita terbelenggu oleh kurikulum, kita fokus kepada dokumen kurikulum, kita tidak melihat kurikulum dari segi yang lain. Bahwa kurikulum itu ada sebuah proses, sebuah iklim, sebuah suasana, sebuah budaya belajar yang memanusiakan manusia. Nah, itu kita harus lihat dari situ. Sehingga tidak hanya pengetahuan saja, skill saja yang kita sampaikan pada guru teman-teman, tapi juga kita sentuh hatinya bahwa mari kita bergerak bersama seperti itu.
Jadi itu yang kita dorong sebenarnya. Ya, jadi gerakan bersama, kesadaran bersama, tidak saling menyalahkan, dan sentuh hatinya ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Nah, tadi kan Bapak juga menyampaikan ini supaya jangan pada takut, maksudnya belajar dulu, pahami dulu gitu ya Pak ya. Nah, untuk menerapkan kurikulum mereka sendiri ini, apakah guru dan tenaga kependidikan itu perlu pelatihan khusus Pak? Oke, sebetulnya pelatihan yang terbaik itu adalah dari diri sendiri sebetulnya. Jadi karena belajar itu kan tumbuh dari dalam diri. Ini juga yang kita dorong. Kalau selama ini kan kita tergantung pelatihan yang berantai ya, pelatihan dari pusat, kemudian turun provinsi, kabupaten, kota. Ingat permainan pesan berantai kan? Nah kalau itu mungkin terjadi distorsi. Sehingga pada saat di ujung akhir paling bawah, yang tersampaikan ini hanya administrasi, teknis administrasi, mekanistis saja. Karena ruhnya, filosofinya itu nggak dapat. Nah, kita dorong sebetulnya belajar, kan mandiri belajar, mandiri berbagi, mandiri itu tumbuhkan dari dalam diri kita masing-masing, bahwa kita ini sebagai pendidik, kita ini sebagai guru, sebagai pendamping anak, betul-betul memahami apa itu hakikat pendidikan, apa hakikat itu anak, apa itu hakikat itu belajar, apa itu fungsi kurikulum dan sebagainya. Kita munculkan itu dari dalam diri setiap para guru sebetulnya, sehingga belajar itu dimulai dari diri masing-masing. Ini yang terus kita keluarkan. Jadi tidak bergantung kepada nunggu pelatihan dulu, tunggu surat izin dulu, tunggu undangan dulu, tunggu ini dulu. Enggak. Mari kita, kapan Anda bisa memulai, kapan ada waktu, silakan. Kalau enggak sekarang, kapan lagi gitu. Nah, kalau seandainya kita lihat bahwa kekuatan kurikulum merdeka ini adalah memberi ruang seluas-luasnya kepada anak untuk berkreasi, mengembangkan potensi dirinya, kemudian juga memberi ruang seluas-luasnya kepada guru untuk berkreasi, untuk menerangi anak, mendampingi anak, supaya bermakna di mata anak-anak murid kita, dan supaya keberkahan juga mengalir ke dalam hidup kita sampai kapanpun gitu kan. Nah kalau kesadaran itu yang muncul, dan insya Allah itu akan cepat, dan itu akan menimbulkan gerakan yang dahsyat sebetulnya kalau kita lakukan itu. Lalu pertanyaannya, kalau kurikulumnya seperti itu, pendidikannya seperti itu, menurut Bapak Ibu kapan harus dimulai? Apakah tahun depan, tahun ini, minggu ini, atau saat ini juga? Gitu. Nah, kita seperti itu. Jadi kita munculkan pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu, sehingga oh iya ya, mestinya saya harus berbuat yang terbaik selagi masih ada waktu untuk saya menebar kebaikan kepada sesama. Nah, itu kalau seandainya kita dorong itu. Jadi tidak hanya teknis administrasi, skill-skill yang ilmu pengetahuan akademiknya, tetapi juga kita ajak berpikir reflektif, kapan harus memulai ini dan dari mana kita harus memulai. Apakah nunggu perintah dulu, nunggu pelatihan dulu, nunggu ini dulu, atau ayo mari bersama-sama kita mulai membangun. Tadi cerita Bu Anggi dan Pak Jaka itu sudah bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita semua untuk menemukan praktek-praktek baik secara sendiri. Kita akan lebih dorong Pak Mas Anang, sekolah itu menemukan cara khas mereka. Karena mereka itu yang tahu situasi yang ada di sekitarnya, yang tahu situasi muridnya, dan apapun kondisinya, nah kita dorong itu. Dan sehingga tidak menunggu petunjuk, menunggu ini, tapi bikin petunjuk sendiri, dan kami akan berikan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, esensi, filosofi, dan hal-hal yang prinsipil, yang esensial yang kita berikan. Dan selebihnya itu ruang guru untuk berkreasi gitu kan. Nah, kalau orang diberi ruang untuk berkreasi, biasanya adrenalinnya tuh meningkat itu untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Berani berbeda itu yang ya, Pak, ya? Juga, gitu. Ya, betul. Baik, berarti belajar dari diri sendiri itu yang paling utama malah ya Pak ya, dari itu dirinya sendiri. Ya. Betul. Dan kita semakin tertantang, adrenalinnya ini semakin. Mungkin belajar itu diposisikan dari yang lain. Ya. Iya siap, betul. Ya. Nah Pak, tapi tolak ukur keberhasilan kurikulum merdeka ini gimana ya Pak ya, supaya sehingga nanti di 2024 ini bisa ditetapkan sebagai kurikulum baru begitu?
Jadi sebetulnya lihat keceriaan anak, lihat apa yang mereka lakukan, kemudian bagaimana dia kolaborasi antar anak-anak itu, dan cara mereka menghadapi persoalan, sebetulnya ukurannya di situ. Makanya sebetulnya terjadi nggak proses belajar yang berkualitas itu, gitu kan? Nah, makanya di dalam AKM, kemudian survei lingkungan belajar dan itu semua, yang kita lihat itu ya adalah seberapa berkualitasnya proses belajar itu terjadi. Karena kalau untuk capaian kompetensi per individu, kita nggak bisa patok sebetulnya. Karena itu rahasia ilahi itu. Sampai di mana seseorang menguasai sesuatu, sampai di mana itu nggak ada. Itu yang bersangkutan sama Tuhan yang tahu, saya bilang. Jadi itu kita tidak ukur itu, gitu kan? Yang kita ukur seberapa jauh lembaga satuan pendidikan ini menciptakan budaya belajar yang berkualitas, gitu kan? Nah, dengan AKM, dengan survei lingkungan belajar, survei karakter sebagainya, itu yang kita jamin sebetulnya. Proses itu terjadi. Nah, tentang capaian per individu anak itu akan terlihat misalnya dari perilakunya, fenomenanya, dan sebagainya. Dan kan pertanyaan dulu ya, pernah diskusi, pertanyaan Bu Sri Mulyani kepada Kemendikbud, bahwa sekian banyak dana yang sudah ini, apa tolok ukurnya keberhasilan pendidikan. Dan itu kita nggak bisa menyampaikan indikator, oh kita sudah melatih sekian guru, anak-anak sudah ini juara itu, nggak bisa, gitu kan. Yang bisa kita tunjukkan terjadinya perkembangan per individu anak dari waktu ke waktu, dan itu bisa dibuktikan dengan cara berpikir, perilaku, dan tindak sehari-hari anak. Nah, dan ini yang menjadi tolok ukur sebetulnya. Tapi ini memang kelihatannya abstrak, tetapi bukan tidak mungkin dalam waktu cepat itu bisa kelihatan perubahan yang mendasar itu. Karena manusia ini sebetulnya tergantung dari pengalaman apa yang dia lewati selama dalam hidupnya. Nah, kalau dia melewati pengalaman belajar yang demikian hebat tadi seperti kata Bu Anggi dan Pak Joko, dan itu akan membekas di dalam diri anak dan akan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindaknya. Dan itu akan kelihatan kalau seandainya proses belajar itu terjadi, gitu. Karena sasaran utamanya memang siswa begitu ya Pak ya, peserta didik gitu ya Pak ya. Iya. Jadi tolak ukurnya otomatis dari peserta didik itu sendiri. Dari perilakunya, bukan dari nilai-nilai angkanya seperti selama ini yang kita dorong, gitu. Tetapi terjadi perubahan perilaku dari waktu ke waktu. Karena gini, dengan adanya diagnostik awal gitu ya, diagnostik itu bermacam-macam cara, bisa dengan permainan, bisa dengan macam. Kemudian guru akan melihat dari waktu ke waktu berapa terjadi pergerakan anak dari waktu ke waktu. Karena kan proses pembelajaran dimulai dari apa yang dimiliki anak, perilaku anak sekarang ini, kemudian belajar, terus naik, dan di akhir besok pembelajaran dimulai juga dari apa yang telah dimiliki anak sekarang. Jadi proses pergerakannya itu berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri peserta didik, gitu kan. Nah, jadi harapannya ini akan terus tumbuh, dan akan lebih baik sebetulnya jika ada masing-masing anak itu kan punya portofolio datanya, perkembangan dari waktu ke waktu, dan nah kita bergeraknya dari situ sehingga bisa kita tunjukkan terjadi perubahan dalam diri anak dalam skala sekian atau indeks sekian atau apa yang kita gunakan, gitu kan. Nah, tapi bisa secara kita tunjukkan bahwa hari ini anak lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini, gitu kan. Nah, kalau itu terjadi berarti pendidikan jalan namanya. Ya, luar biasa Pak Zulfikri. Semoga ini menjadikan dunia pendidikan Indonesia lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Baik, saya bergeser ke Batam nih, ke Bu Anggi. Bu Anggi, tadi kan Ibu sempat sampaikan terkait asesmen begitu Bu ya di sekolah Ibu di SD Negeri 005 Sekupang Batam ini. Nah, asesmen itu seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan lebih dalam lagi begitu? Asesmen yang dilakukan di sana untuk mengetahui minat para siswa itu seperti apa? Lalu bagaimana menyusun kurikulum itu sesuai dengan minat siswa? Oke, terima kasih ya Mas Anang ya. Nah, asesmen yang saya coba lakukan di sekolah SDN 005 Sekupang ini, khususnya di kelas 1 untuk mengetahui minat para siswa saya, yaitu dengan melalui asesmen diagnosis yang dilakukan pada awal semester untuk membantu saya sebagai guru memetakan dan menyesuaikan materi, serta metode dan strategi pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa, dan juga digunakan untuk mengetahui kesulitan atau kelemahan
kelemahan bahkan kelebihan yang dimiliki peserta didik saya. Nah, juga guru melakukan diagnosis ini secara berkala, bukan hanya pas awal semester saja, setelahnya sudah gitu. Tapi kita melakukannya secara berkala agar melihat tingkatan proses pembelajaran siswa ini. Karena hasil asesmen nanti berguna untuk adaptasi materi pembelajaran sesuai tingkat dan kemampuan siswa. Nah, kami juga ketika pembelajaran sehari-hari itu dilakukan asesmen formatif, yang mana ini merupakan penilaian yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk mengetahui penguasaan kompetensi siswa. Dengan kata lain ini bisa disebut dengan penilaian harian. Nah, ada juga asesmen sumatif, itu juga untuk merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar siswa yang mencakup lebih dari satu pokok bahasan. Nah, bisa dibilang pas ketika ulangan harian maupun dengan ulangan semester. Nah, untuk AKM atau seperti tadi yang sudah saya sampaikan, asesmen kompetensi minimum yang dilaksanakan itu kan seharusnya kelas 5, tapi untuk sekolah kami, sekolah penggerak SDN 005 Kota Batam, itu kita laksanakan di kelas 4 dan kelas 5. Di sini ya tadi soal-soalnya terdiri dari literasi numerasi dan lingkungan belajar atau survei lingkungan belajar. Nah, di sini kalau pertama kali anak-anak ketika dikasih AKM itu merasa kok belajarnya tentang YouTubers, ada cerita tentang YouTubers, kenapa kok kayak nggak belajar gitu. Ada juga orang tua yang mengatakan di situ. Nah, padahal disitulah ketika anak belajar, karena itulah permasalahan yang menyangkut kehidupan kisah nyatanya benar-benar kompleks. Nah, jadi mereka juga terbiasa memecahkan permasalahan yang ada dan nyata, begitu Mas Anang. Baik, luar biasa. Tapi sudah terasa belum Bu dampak penerapan kurikulum merdeka ini, walaupun masih baru tadi Bu sampaikan ya, baru di tahun pelajaran lalu itu, udah ada dampak belum Bu dari penerapan kurikulum merdeka di sekolah Ibu nih? Oh, kalau saya merasa sangat berdampak sekali, apalagi bagi siswa. Karena kita guru itu memang kreatif, bagaimana ya biar siswa ini paham dengan materi, tapi kita tidak menuntut. Jadi kita mengharapkan siswa ini tahu belajar itu bukan tuntutan, tapi kebutuhan. Jadi ketika mereka datang ke sekolah, mereka dengan perasaan senang, lalu disitulah nanti anak-anak ketika belajar dengan senang, seperti tadi kata Pak Zul, kalau hatinya disentuh, pasti dia belajar akan tidak ada beban. Nah, karena kita juga tidak akan menerapkan yang namanya KKM juga udah nggak ada lagi. Jadi memang anak itu bukan dilihat dari nilai-nilainya. Dan juga ketika pembagian raport pun, itu pada kurikulum merdeka tidak ada lagi pemisahan nilai kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, di situ nanti diharapkan anak-anak mampu berkolaborasi, lalu dapat menumbuhkan rasa toleransi, melatih komunikasi, berpikir kritis, berkepedulian sosial, dan kerjasama. Itulah yang diharapkan oleh kita ketika kurikulum merdeka ini bisa diterapkan. Begitu, Mas Anang. Jadi anak itu nggak terpaksa gitu ya Bu, ya nggak terpaksa untuk belajar, dia dengan senang hati, dengan kesadaran sendiri begitu ya Bu. Lebih riang Mas Anang, jadi nggak yang cemberut, bukan. Jadi belajar itu dulu mungkin kita harus berpikir anak itu duduk, diam, dan tidak bergerak. Nah sekarang memang anak itu itulah kebutuhan anak SD khususnya, bergerak, tertawa, berlari, nah itu yang kita penuhi. Begitu. Jadi kita tidak hanya nyuapin ibaratnya Bu ya, tapi anak dibebaskan untuk milih menu makanannya ibaratnya gitu ya. Benar, lebih kurang seperti itu. Baik. Nah, Pak Joko tadi kan menyampaikan ya ada respon siswa seperti apa begitu. Nah, kalau tantangan guru sendiri nih menurut Pak Joko, tantangan bagi para guru gitu untuk dalam menerapkan kurikulum merdeka ini apa nih Pak tantangannya Pak? Terima kasih Mas Anang. Jadi ini menjadi PR bersama ya untuk guru-guru di seluruh Indonesia bahwa ini adalah sebuah alternatif yang kalau saya melihat ya ini sudah dipikirkan oleh kementerian bagaimana kita saat ini mengalami loss ya, learning loss ya dengan adanya pandemi, maka kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan mereka ke jalur track yang benar. Ketika mereka sudah terbiasa main game di rumah ya, maka akan sangat sulit kalau kita ajak untuk mereka berpikir belajar sesuai dengan capaian belajar yang kita harapkan. Maka di kurikulum ini kita merdekakan mereka bebas bereksplorasi dengan
sekarang kan zaman digital ya Mas Anan. Anak-anak sekarang boleh bawa HP. Kalau di sekolah kami dulu ketika sebelum ada pandemi, anak-anak ada rahasia HP. Nah, sekarang tidak ada rahasia HP. Silakan punya HP dimanfaatkan aplikasi apapun ya, untuk menunjang pembelajaran. Ada aplikasi tentang membuat poster, video, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Bahkan saat ini gurunya pun mengikuti ya tren-tren digital saat ini. Mungkin ada TikTok, ada Instagram, YouTube, dan lain-lain. Sekarang gurunya sudah mulai ikut ngupload ya. Jadi konten kreator juga daripada anak-anaknya itu menjadi media belajar juga. Maka ketika anak-anak itu kadang menanyakan, Pak, kapan proyeknya kita mau kolaborasi bersama? Ya. Jadi sekarang mereka bisa berkolaborasi dengan sesama temannya, bahkan dengan gurunya. Maka ini menjadi salah satu tantangan bagaimana guru-guru itu bisa beradaptasi teknologi, beradaptasi zamannya. Ya saat ini mereka adalah generasi tidak hanya milenial ya, mereka generasi Z, bahkan generasi Alpha yang butuh sentuhan khusus ya. Tadi Pak Zul itu kita sentuh hatinya, maka insya Allah kita akan bisa mengarahkan mereka menuju tujuan yang akan tercapai, profil pelajar Pancasila. Jadi tantangannya itu memang masuk ke dunia anak ya Pak ya? Iya, jadi tantangan kita bersama. Betul. Dan memang tidak mudah untuk masuk ke dunia anak untuk beberapa orang guru gitu ya, tidak semua guru bisa masuk ke dunia anak yang sangat beragam tadi seperti disampaikan. Nah, walaupun tadi Pak Zulfikri tadi menyampaikan itu memang paling utama adalah dari dirinya sendiri nih Pak Joko nih. Tapi kalau menurut Pak Joko sebagai seorang guru, pelatihan apa Pak yang dibutuhkan untuk menunjang kemampuan guru-guru sendiri dan menyusun kurikulum merdeka Pak? Iya, benar Mas Anang. Pak Zul ini orang pusat ya, sudah pengalaman bagaimana kurikulum sebelumnya ada pelatihan berjenjang ya, Bapak. Jadi kalau kita lihat sekarang Kementerian sudah membuatkan ada aplikasi Merdeka Mengajar, di sana ada pelatihan-pelatihan mandiri yang bisa dibuka mandiri oleh guru. Tapi bagaimana kita sebenarnya merubah mindset para guru nih, Bapak. Jadi ketika guru-gurunya masih mindset yang lama, wah nanti ganti kurikulum, apakah nanti bisa tahun 2024 akan masih sama dipakai, ataukah gantinya menteri akan menjadi ganti kurikulum. Nah ini menjadi mindset yang kadang melemahkan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Maka yang menjadi penting bagaimana mendasar, bagaimana guru-guru kita itu kita kuatkan mindsetnya bahwa perubahan ini menjadi salah satu alternatif terbaik insya Allah untuk memperbaiki loss learning saat ini menuju profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Luar biasa, baik Pak Joko. Memang balik lagi kita perlu kolaborasi untuk menyentuh hatinya tadi begitu ya. Baik Pak Zulfikri, Bu Anggi, Pak Joko, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari para peserta yang menyaksikan silaturahmi Merdeka Belajar ini. Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita saksikan dulu yang satu ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Sinar matahari terhalang oleh bulan, maka mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Anak-anak, masih ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Bagaimana ya supaya murid-murid lebih bersemangat menerima pelajaran? Saya harus mengembangkan diri. Tapi bagaimana ya? Pak Andi, kok bengong aja Pak? Kenapa? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Akhir-akhir ini murid saya terlihat bosan dan kurang bersemangat di kelas. Saya harus mencari inovasi baru dalam mengajar di kelas Bu, supaya mereka kembali semangat. Ayo Pak, kita coba platform yang kemarin diinfokan itu loh Pak, platform Merdeka Mengajar. Saya belum sempat membuka platformnya, Bu. Ini loh Pak, platform Merdeka Mengajar punya Kemendikbudristek yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, platform ini diperuntukkan untuk guru Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Nih Pak, banyak sekali referensi materi ajar dan video-video inspiratif. Wah, keren ya Bu. Platform untuk guru berkarya sekaligus memberikan inovasi dalam mengajar. Seharusnya saya langsung mencoba platform Merdeka Mengajar ini. Betul Pak, kita bisa juga loh Pak berbagi video pembelajaran kita dan mendapatkan umpan balik
dari guru-guru lain yang sudah bergabung di sini, Pak. Pokoknya platform ini sangat membantu kita loh, Pak. Terima kasih ya Bu. Saya akan coba buat perubahan di kelas. Semangat, Pak. Bapak pasti bisa. Siap. Mari, Pak. Mari. Saya harus lebih kreatif. Untuk pelajaran besok, saya coba buat alat peraga. Semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para murid serta teman-teman guru lainnya. Matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Belajar jadi menyenangkan. Ayo serentak bergerak dalam semangat kolaborasi dan kemandirian dengan platform Merdeka Mengajar sebagai teman penggerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Campak, canggu. Matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Video yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di sini tadi seperti bahasan kita, memang guru itu harus kreatif. Ada juga platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan bersama dengan kurikulum Merdeka ini. Dan tadi yang saya ingat saat si ibu guru menyampaikan kepada Bapak guru bahwa Bapak pasti bisa. Ya, Bapak Ibu guru pasti bisa untuk berkreasi demi siswa-siswa, demi anak didik kita. Baik, kita masuk ke tanya jawab. Bapak Ibu narasumber, kita masuk ke sesi tanya jawab. Cukup banyak pertanyaan yang masuk dari peserta webinar. Yang pertama untuk Pak Zulfikri dulu ya Pak. Selamat siang Bapak Ibu, saya Farid dari Tanjung Pinang. Apa yang sebaiknya dilakukan jika anggota atau warga sekolah merasa kurikulum Merdeka adalah inovasi atau terobosan baru yang cocok untuk sekolah di saat manajemen sekolah masih memilih kurikulum yang sebelumnya? Mohon pencerahannya. Bagaimana nih Pak Zulfikri? Jadi sebetulnya guru atau warga sekolah itu sudah merasa, wah ini kurikulum ini oke nih, tapi manajemennya masih inginnya kurikulum yang lama. Silakan Pak Zul. Oke, dan memang karena sesuai dengan namanya gerakan Merdeka Belajar gitu ya. Memang pertama kali harus dibikin kebersamaan dulu ya. Kolaborasi dulu, kesadaran bersama bahwa kita berada dalam suatu persoalan ingin meningkatkan mutu pendidikan. Gitu kan. Nah, persoalan misalnya gitu ya, sekolah itu secara keseluruhan belum mau atau belum bisa move on dari kurikulum yang sebelumnya. Dan masih nyaman dengan kurikulum seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, nggak ada masalah. Yang paling penting lakukan perubahan yang bisa kita lakukan dulu. Jadi lakukanlah perubahan yang bisa kita lakukan dulu. Nah, pertama munculkan kesadaran bahwa ingin tidak kita meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar anak-anak kita tumbuh dan berkembang seperti apa yang kita harapkan. Selama ini kan kita anak-anak mengalami loss learning, tadi sudah berapa kali dibahas, sepertinya anak kehilangan gairah dalam belajar itu menjadi beban, belajar itu menjadi tuntutan. Nah sekarang kita ubah budaya belajar kita, kemudian pelan-pelan kita beralih ke proses pembelajaran yang menyenangkan tadi. Kenapa? Sebetulnya dunia pendidikan itu sepenuhnya dunia anak. Tadi Mas Anang juga sudah mulai bahwa kita yang harus masuk ke dunia mereka. Bukan mereka yang ditarik ke dunia kita. Dunia kita dunia masa lalu sebetulnya. Ketika kita tarik anak itu ke dunia kita, berarti kita menahan anak untuk maju ke depan. Gitu kan? Nah, kesadaran-kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan dulu, sehingga kita merasa berhutang jika tidak melakukan sesuatu yang membuat anak itu bergairah belajar. Nah, hutang inilah, karena sebetulnya di dunia pendidikan itu hutang guru kepada anak sebetulnya, bukan selama ini kan hutang seolah-olah hutang anak kepada guru kan. Nah, ini kesadaran ini dulu yang ditumbuhkan dengan
kalau seandainya terjadi persoalan seperti tadi. Mungkin guru-guru yang muda-muda ingin melakukan semacam revolusi, beralih ke kurikulum merdeka. Sementara sebagian dari teman-teman yang senior mungkin betah dengan yang lama gitu kan. Nah, sekarang mari kita berkompromi bersama untuk menunjukkan bahwa kita ini berada pada persoalan yang sama. Kita ingin membangun budaya belajar yang lebih positif, yang lebih berkualitas. Untuk itu, mari kita bersama-sama sebetulnya. Lagi-lagi, memang harus disentuh hatinya gitu. Jadi sehingga perubahan itu tidak datang dari luar sebetulnya, datang dari dalam kesadaran dalam diri yang bersangkutan. Nah, ini upaya yang harus dibangun. Karena kalau perubahan datang dari luar seperti yang sudah-sudah, dia merasa pelaksana dari aturan yang dibuat oleh pemerintah. Begitu terjadi sesuatu, kan kami hanya melaksanakan perintah gitu kan. Nah, ini yang kita tidak inginkan gitu kan. Jadi siapa tadi menanya Pak? Jadi tolong diketuk hati masing-masing teman-teman itu. Nah, jadi ketuk hati bersama-sama, perubahan dari dalam. Jadi kita sebetulnya lebih kepada inside out sebetulnya. Jadi kekuatan dari dalam diri kita itu yang kita keluarkan, kita berdayakan, bukan outside in. Kalau outside in seperti tadi, jadi kita hanya melaksanakan apa yang sudah ada saja gitu kan. Jadi tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan dari dalam diri kita. Itu yang harus kita dorong. Jadi teman-teman yang yang mungkin sudah tergabung di grup penggerak dan sebagainya, sering-seringlah berdialog dengan teman-teman seperti itu. Karena apa? Kita nggak bisa memaksakan perubahan dari luar. Perubahan itu harus dari dalam sebetulnya. Karena itu hakikatnya dalam kehidupan ini. Kalau perubahan dari dalam, insya Allah apapun tantangannya pasti bisa dilewati. Tapi kalau perubahannya dari luar, bilang sebentar-sebentar udah nyerah, udah ngeluh, udah ini gitu kan. Nah itu. Jadi percayalah, yakinlah bahwa kalau kita ketuk dari dalam, kesadaran muncul dari dalam. Jadi lama-lama itu akan terjadi kesadaran bersama sebetulnya. Itu. Berarti lagi-lagi kita harus sentuh hatinya ya Pak. Itu nih Pak Farid di Tanjung Pinang nih. Jadi Bapak dan teman-teman harus menyentuh hatinya, berdiskusi untuk menyentuh hatinya, sehingga lagi-lagi kita yang kita utamakan adalah peserta didik begitu. Karena seperti tadi Pak Zul sampaikan, dunia pendidikan ini tuh sebetulnya untuk mereka gitu. Jadi kita yang harus masuk ke dunia mereka. Baik Pak Zul. Baik, ke pertanyaan kedua ini untuk Bu Anggi dari Arya Famsa Franky. Jika dalam satu level ada siswa yang belum bisa mencapai pembelajaran yang diharapkan, apakah siswa tersebut bisa naik kelas? Lalu bagaimana jika pindah sekolah sedangkan capaian pembelajaran belum terpenuhi dan di sekolah baru pun belum siap dengan kurikulum merdeka? Bagaimana proses pemindahannya? Bagaimana pula transfer nilai juga penyesuaian nilai raport sekolahnya? Agak banyak nih Bu. Masih di mute Bu Anggi? Ya. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak Arya. Ini mungkin lebih ke teknis ya. Ini kalau saya menjawabnya saya sebagai guru saja ya Pak Arya ya. Tadi siswa yang menurut Bapak tidak bisa apa-apa atau belum bisa apa-apa. Nah, kalau di siswa kelas 1 ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi kalau kita kelas 1 itu kita fokus kemarin itu di kurikulum 2013 fokusnya baca, tulis, hitung gitu ya Bapak ya. Nah kalau sekarang memang ketika kita sudah melakukan asesmen diagnosis awal, kita sudah tahu nih kemampuan siswa. Ada anak kelas 1 yang baru bisa tahu huruf, dia hanya tahu alfabet atau huruf saja. Ada anak yang sudah membaca, bisa membaca suku kata per suku kata, dan ada anak yang sudah lancar sekali membaca per kalimat. Nah, itulah kebutuhan yang harus kita rangkul anak-anak kita. Nah, bagaimana ketika anak-anak itu tidak bisa? Nah, contoh saja misalnya ada anak yang tidak bisa membaca. Nah, ada anak yang tadi bisa membaca tapi per suku kata. Ada anak yang lancar membaca. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Nah, anak usia 7 tahun itu pasti sudah bisa berbicara. Nah, bagaimana nanti nilainya? Nilainya ketika dia tidak bisa menulis, ayo kita ajak dia dengan melakukan penilaian secara wawancara. Kita tanyakan. Nah, itu kan sama. Hasil yang kita ingin dapatkan apa? Dia bisa menjawab pertanyaan dari
apa yang kita tanyakan siswanya. Nah, ketika kita bertanya misalnya ketika ada pertanyaan dan siswa yang bisa menulis, ya dia tuliskan di buku. Bagi siswa yang belum mengenal baru tahu huruf, belum bisa merangkai kata, kita tanyakan. Nah, itu kan sama-sama memiliki nilai. Nah, kalau untuk proses pemindahannya sendiri, bagaimana ya Pak ya? Mungkin Pak Zulfikri yang bisa menjawab ya Pak ya, karena itu teknis. Kalau saya tahu lebih ke pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, Pak Zulfikri, apakah ada yang mau ditambahkan nih Pak terkait transfer nilai begitu kalau si anak ini pindah sekolah nih Pak? Oke. Ya. Oke, baik. Suara saya bisa didengar? Terdengar Pak, terdengar jelas Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Anggi ya, tadi sudah mengawali. Sebetulnya ini prinsip teach at the right level sebetulnya. Apapun yang terjadi sebetulnya proses pembelajaran itu dimulai dari apa yang dimiliki oleh anak saat itu. Nah, tentunya rapor itu bukan daftar angka per mata pelajaran, tetapi daftar data sebetulnya. Jadi angka itu sebetulnya melambangkan sebuah entitas sebetulnya. Selama ini kan mungkin angka di rapor itu ya angka saja gitu kan. 7 ya 7 saja. Nah, sebetulnya 7 itu kan lambang dari 70% ya dari kompetensi itu dikuasai. Yang mana yang 70% itu. Dan mestinya kalau kita selama ini kan membuat deskripsi itu kan dapat angka dulu baru dideskripsikan. Nah, ini seringkali terjadi manipulasi sebetulnya. Nah, harusnya itu kan Pak Zulfikri? Terputus sepertinya. Pak Zul masih bersama kami, Pak Zulfikri? Baik, kalau gitu saya ke pertanyaan yang ketiga dulu nih. Dari Dearni Purba untuk Pak Joko nih sekarang Pak. Saya ingin bertanya, kita tahu masih banyak guru yang masih terjebak dengan kurikulum lama, di mana guru fokus ke materi dan melupakan tugasnya mengenai mengorek talenta siswa. Nah, saya ingin bertanya bagaimana agar implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu bisa tetap terlaksana di saat kondisi guru masih terjebak dengan kurikulum lama. Jalan apa saja yang dapat diambil agar guru ini mampu lepas dari belenggu kurikulum lama dan mulai maju ke kurikulum Merdeka Belajar. Dan ada nggak sih yang dapat kami sebagai siswa lakukan agar kurikulum Merdeka ini tetap terlaksana dengan kondisi guru masih terbelenggu dengan kurikulum lama? Ini sepertinya dari siswa nih Pak, nih kayaknya nih Pak, kalau saya baca pertanyaannya nih. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Mas Anang. Jadi ini adalah sebuah tantangan besar ya bagi kita semuanya, bahwa kalau kita kadang merasa nyaman dengan kurikulum lama atau nyaman dengan kondisi yang lama, kadang ini melinakan ya. Maka ketika kita bicara tentang bagaimana ke depannya, ini butuh kolaborasi semua pihak Mas Anang. Jadi kolaborasi misalkan guru yang masih mindset lama dengan yang sudah berusaha mindset baru, maka perlu ada semacam komunitas ya. Kalau di sekolah kami ada komunitas praktisi, dan ini digelorakan di seluruh sekolah penggerak, bahwa ada komunitas yang menyambungkan antara sekolah-sekolah penggerak, dan mereka akan berbagi praktik baik dengan guru-guru di sekolahnya masing-masing. Bahkan mereka punya komunitas di kepala sekolah, komunitas guru masing-masing mapel pelajar itu juga di sekolah kami sudah terbentuk. Maka ini menjadi suatu forum bagaimana praktek baik itu bisa membuka mindset para guru-guru yang belum terbuka hatinya atau belum tersentuh hatinya, ini menjadi tersentuh ya dengan adanya oh ternyata praktek baiknya bisa seperti ini. Maka ini menjadi tantangan mereka, bagaimana kalau saya terapkan di kelas saya, semoga bisa tadi menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain untuk memperbaiki pembelajaran. Termasuk tadi kita tadi diinspirasikan dengan aplikasi Merdeka Mengajar. Ini salah satu bagaimana menyambungkan antara kurikulum lama dengan baru itu dalam sebuah aplikasi yang saya rasa sangat kompleks sekali dan akan terus dikembangkan dari kementerian, bagaimana
ada berbagai fitur-fitur ya, inspirasi, video inspirasi, pelatihan mandiri, bahkan kita bisa berbagi karya dengan guru-guru lain di seluruh Indonesia. Gitu Mas Ana. Luar biasa, terima kasih Pak Joko. Pak Zulfikri telah kembali bersama kami. Terima kasih Pak Zul. Ya, oke. Jadi kita lanjutkan aja Pak ya. Silakan Pak. Bu Anggi, terima kasih. Ya, terima kasih tadi dan menyambung Bu Anggi tadi. Jadi kalau seandainya nilai anak itu betul-betul melambangkan kompetensinya, itu kan data sebetulnya. Angka itu kan hanya lambang. Ada sebuah entitas sebuah deskripsi di dalam itu sebetulnya, dan itulah kompetensi anak. Nah, kalau kita pendekatannya teach at the right level, ketika anak pindah, itu tinggal dicek saja kompetensi apa yang sudah ada di dalam diri anak, kompetensi apa yang belum. Nah, itu sama saja sebetulnya. Anak di sekolah, tetap di sekolah di situ, pembelajaran tetap juga berawal dari kemampuan yang dimiliki anak dengan keberagaman itu, peta kompetensinya. Nah, begitu dia pindah ke sekolah pakai kurikulum yang berbeda, sebetulnya tinggal dicek saja kompetensi apa yang ada di dalam dirinya. Dan mulailah dari situ sebetulnya. Kan kita kan mengembangkan kompetensi anak. Jadi kita bukan menghabiskan materi kurikulum, bukan gitu, tapi kompetensi anak. Nah, berangkatlah dari kompetensi anak itu apa yang sudah ada di dalam dirinya, apa yang belum ada, dan rapor itu kan report sebetulnya, report perkembangan anak dari waktu ke waktu. Bahwa hari ini sampai di sini itu data itu ada. Nah, begitu data itu dibawa pindah ke sekolah, sebetulnya tinggal menyesuaikan saja rapor itu secara administrasi, tinggal menyesuaikan saja, karena di sekolah yang baru pun proses pembelajarannya juga berawal dari kompetensi anak, teach at the right level itu. Nah, apapun kurikulumnya sebetulnya kan esensi dari kompetensi itu kan sama. Nah, jadi pindah dari kurikulum 2013 kemudian pindah ke sekolah Merdeka ataupun sebaliknya, itu tidak ada masalah sebetulnya kalau betul-betul kita kepada capaian kompetensi anak, bukan angkanya gitu, tapi capaian kompetensi apa yang sudah dimiliki oleh anak. Nah, itu tinggal disesuaikan saja sebetulnya. Kompetensi kita tidak terpaku pada angka ya Pak? Iya, angka itu punya makna sebetulnya. Dan angka 7A dengan 7B beda sebetulnya. Beda, betul. Karena tadi kelebihan tiap anak dan kekurangannya itu berbeda-beda gitu ya Pak ya? Iya. Nah, masalahnya kalau kita secara secara kasar saja, kalau misalnya ada beberapa parameter, kemudian 7 itu artinya kan 70% ya, anak menguasai 70% dari parameter yang ada. Nah, 7CA dengan 7CB kan sebarannya bisa berbeda-beda. Dan ketika data itu direcord, begitu pindah kan tinggal menyesuaikan saja sebenarnya. Nggak ada masalah. Ya. Baik, begitu tadi Pak Arya Famsa Franky, semoga bisa menjawab. Lalu nih, saya masih ke Pak Zul dulu nih Pak. Ada pertanyaan dari Maretsa RF nih Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah perubahan kurikulum yang berubah-ubah tidak mempengaruhi cara belajar anak, mengingat tidak semua sekolah dasar mempunyai sarana-prasarana yang memadai. Lalu yang kedua, saya sudah beberapa kali melewati beberapa kurikulum yang berganti, dan sekolah saya adalah sekolah swasta dengan sarpras minim, dan kebanyakan siswa mempunyai ekonomi menengah ke bawah. Akhirnya dampaknya adalah sulitnya anak mengejar ketertinggalan materi saat kurikulum berganti, saat akan menghadapi ujian, apalagi untuk anak ekonomi menengah ke bawah, pasti kesulitan membeli buku baru dan lain-lain. Apakah untuk kurikulum mereka ini lebih efektif untuk ilmu mereka ke depan? Silakan Pak, ada 2 pertanyaan. Baik, salah satu keunggulan dari kurikulum mereka adalah fleksibilitas. Nah, fleksibel dengan situasi yang ada dengan muridnya. Jadi kita tidak memacu anak dengan menghabiskan materi. Tadi kan ada kesan tadi bahwa kita menghabiskan materi kurikulum lalu anak terbilit-bilit untuk menyelesaikannya. Enggak, ini kita berangkat dari kondisi anak, kondisi lingkungan sekitar. Apapun kondisi yang ada, apapun kondisi anak, yang namanya belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS, sebetulnya sangat memungkinkan dengan menggunakan sarana yang ada. Justru keterbatasan sarana justru lebih memicu adrenalin kita untuk melakukan inovasi sebetulnya. Nah,
Saya bilang hati-hati kepada sekolah yang lengkap sarananya. Kenapa? Sarana itu memanjakan, gitu kan? Nah, terlena ya Pak ya. Betul. Jadi hati-hati. Saya selalu ingatkan gitu, hati-hati Bapak Ibu sekolah yang serba lengkap sarananya. Kenapa? Jangan-jangan anak nanti bergantung pada sarana itu. Sehingga kemampuan dia, survival dia, strugglingnya dia menjadi berkurang. Beda dengan anak-anak yang di kampung dengan apa adanya sarana, jiwa strugglingnya itu, berjuangnya itu sangat tinggi. Dan dia terbiasa dengan tantangan dan persoalan. Ini yang kita lupakan selama ini sebetulnya. Nah, kalau belajar misalnya tentang matematika, belajar tentang tadi IPA, mengelompokkan sampah, jadi jangan sepelekan mengelompokkan itu. Kenapa? Karena pada saat kita mengelompokkan, kita membangun kategori-kategori, kita bangun kriteria-kriteria, kemudian kita hubungkan satu kriteria dengan kriteria yang lain, lalu kita menguraikan itu menjadi suatu langkah-langkah penyelesaian persoalan, kemudian mensintesakan lagi dan sebagainya seperti itu. Jangan abaikan pengalaman yang seperti itu. Kenapa? Persoalan kita setelah dewasa, ketika menghadapi persoalan, ketika tidak mampu di situ. Kenapa? Kita nggak bisa bikin kategori persoalan yang rumit ini, kita nggak bisa bikin kategorinya dengan baik, kita tidak menguraikan faktor-faktor yang dengan baik. Kenapa? Karena tidak terbiasa dari kecil melakukan itu, gitu kan. Tadi kan Bu Anggi mengatakan anak memilih sampah, membuat kategori, mengelompokkan sampah, kategori dan sebagainya. Jangan sepelekan kemampuan membuat kategori. Membuat karena kategori itu di bawah itu ada ciri-ciri, ada faktor-faktor tertentu, ada variabel-variabel tertentu yang saling dihubungkan satu sama lain sehingga ini sampahnya jenis ini, sampahnya jenis ini, sampahnya di sini. Jangan sepelekan itu. Kenapa? Karena itu bekal kita setelah dewasa nanti untuk menyelesaikan persoalan hidup yang lebih kompleks. Seringkali kita frustasi menghadapi persoalan hidup yang lebih kompleks setelah dewasa. Kenapa? Karena nggak bisa membuat kategori, tidak bisa melihat variabel-variabel yang banyak menghubungkan satu dengan yang lain. Nah, artinya ketika kita melakukan hal yang sederhana seperti tadi, itu sebetulnya fondasi bagi kita setelah dewasa. Nah, selama ini kita hanya fokus kepada materi pengetahuan gitu, tapi tidak mencoba mengelola pembelajaran yang seperti tadi. Nah, sekarang sekolahnya di pinggiran, di kampung. Untuk mengelola, membuat kategori sampah itu kan tidak membutuhkan teknologi yang canggih sebetulnya. Sekolahnya yang sarana yang hebat, dimanapun itu bisa dilakukan. Dan ketika anak misalnya belajar tentang fotosintesis misalnya, kan tidak perlu laboratorium sebetulnya. Dan cukup dengan di sekitar kita, malam-malam misalnya anak diminta untuk membungkus daun itu dengan plastik, besok pagi coba lihat apa yang terjadi dalam plastik itu. Berarti terjadi gelembung-gelembung udara dan itu ada sebuah proses pernafasan di situ gitu kan. Dan itu sangat mungkin. Untuk itu dekatkanlah anak dengan alam, kemudian ilmu pengetahuan itu tentang alam, gunakan logika, nalar semua kajian ilmu pengetahuan itu dan kaitkan dengan persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apapun sekolahnya, dimanapun sekolahnya, pasti bisa belajar dengan baik karena Pak alam ini sudah sangat sempurna sebetulnya menyediakan media-media belajar bagi kita dimanapun kita berada. Untuk itu mari kita keluar dari ruang kelas itu, mari lihat kehidupan dan di situ gunakan ilmu pengetahuan matematika, IPA dan sebagainya itu untuk memahami persoalan yang ada di sekitar kita. Dan itu kita akan melupakan sekolah kita terbatas sarana dan sebagainya. Kenapa? Alam ini sudah sangat maha sempurna sebetulnya menyediakan sarana belajar. Mari kita berdayakan itu. Siap, luar biasa. Jadi begitu nih Bu Maret saya tadi ya. Jadi jangan patah semangat nih Bu. Kalau sekolah Ibu sarana prasarananya kurang karena alam itu sudah menyediakan sangat luar biasa kata Pak Zulfikri tadi. Dan pesan di video tadi pun jelas Ibu pasti bisa. Semangat terus Bu. Baik, nih satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Joko dan Bu Anggi nih dari Suciati. Lesson learn apa yang diperoleh setelah menerapkan kurikulum Merdeka yang bisa menjadi insight untuk mahasiswa calon guru? Jadi kalau tadi yang pertanyaan ke Pak Joko tadi dari peserta didik sepertinya, kalau ini adalah mahasiswa calon guru nih. Silakan Bu Anggi dulu, silakan. Masih di mute Ibu.
Oke, maaf. Tadi penanyanya siapa ya Mas Anang ya? Suciati. Oh ya, Mbak Suciati, calon guru masa depan. Calon guru. Jadi apa pembelajaran yang kita dapatkan ketika kita menerapkan eh, kurikulum merdeka ini ya Mbak Suciati ya. Nah, jadi yang kita dapatkan itu ketika kita menerapkannya adalah kita sebagai guru jadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, lalu kita juga bisa mengetahui mana minat, bakat, dan kemampuan siswa kita. Serta ketika kita menerapkan kurikulum Merdeka Mengajar ini, pembelajaran jadi menyenangkan. Anak-anak kita itu belajar dengan bahagia. Selanjutnya juga di sini kita kan berkolaborasi dengan orang tua. Sehingga jadi selama ini mungkin kita tahu orang tua datang ke sekolah hanya saat mengambil rapot, tapi di sini yang belajar bukan hanya antara guru dan siswa, tapi orang tua pun ikut dalam proses pembelajaran. Itu yang kita rangkul. Nah, di sini juga ketika kita belajar itu dengan pelajaran yang menyenangkan, kita mampu mewujudkan siswa-siswa yang nantinya bisa berkarakter, serta melakukan pembiasaan-pembiasaan positif, budaya positif, sehingga nantinya itu tertanam pada diri anak-anak yang ketika dia nanti di masyarakat bisa menjadi anak-anak yang dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu. Oke Mbak Suci, semangat ya calon guru masa depan. Calon guru masa depan, semangat terus Bu Suci. Mbak Suci berarti ya, masih mahasiswa nih. Silakan Pak Joko, tanggapannya Pak. Ya, terima kasih Mbak Suci atas atensinya guru milenial ya. Sekarang ini memang jurusan guru banyak yang dipandang sebelah mata. Tapi sekarang menjadi salah satu jurusan favorit bagaimana ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang maju ketika guru-gurunya punya pemikiran yang merdeka. Mereka belajar dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana perkembangan siswa itu tidak hanya dilihat dari kognitif saja. Jadi kalau kita lihat di kurikulum ini ada istilahnya materi esensial yang dipelajari di sana dan guru punya kesempatan untuk mengembangkan potensi siswa, soft skill siswa, karakter siswa, bahkan kita harapkan skor PISA kita yang biasanya agak di level-level bawah kita bisa tingkatkan dengan kita berlatih materi-materi literasi, numerasi, dan literasi yang lainnya sehingga bisa menjadi awal baru bagi kita, bagi bangsa kita untuk semakin maju ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Amin. Baik, luar biasa. Memang harus kita mulai dari awal begitu ya, walaupun belum jadi guru tapi sudah menjadi mahasiswa calon guru. Kreativitas itu memang sangat dituntut begitu, udah mulai dirangsang supaya nanti para guru-guru masa depan kita ini sudah semakin siap saat mengajar anak-anak didik kita. Baik, Bapak Ibu sahabat Dikbud semua, karena waktu yang terbatas kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi memang hanya beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan dan kita jawab begitu. Jadi tadi catatan dari panitia ada penanya terbaik, ada Suciati, ada Maretsa RF, dan Dearni Purba. Sebelum saya menutup acara ini, saya akan meminta pernyataan penutup dari ketiga narasumber kita. Yang pertama saya ke Pak Joko dulu sekarang. Pak Joko Prasetyo, silakan Pak, pernyataan penutup dari Bapak. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara dan anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Tentunya kita harapkan kurikulum baru menjadi angin segar kita, bahwa bangsa ini membutuhkan momentum untuk kita bangkit dari pandemi dan kita bersama wujudkan pelajar Pancasila menjadi salah satu ikon kita ke depan, ya, menjadi bangsa yang berdaulat, ya, mandiri menuju Indonesia maju. Amin. Baik, terima kasih Pak Joko Prasetyo, guru SMP Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah. Berikutnya kepada Bu Anggi, kami persilakan Bu Anggi. Oke, untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, ayo Bapak Ibu guru hebat kita lakukan perubahan untuk pendidikan. Kita mulai tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ayo kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kita juga mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, mengembangkan karakter dan kompetensi dasar siswa, agar nanti kita mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk anak-anak didik kita ke depannya.
Semangat. Luar biasa, semangat tetap. Itu Ibu Stefani Anggia Putri, guru SD Negeri 005 Sekupang, Batam. Terakhir nih Pak Zulfikri Anas, pernyataan penutup nih Pak dari Bapak. Dari pusat nih, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, guru dan pejuang di jalan Allah ya, di jalan Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang bertanya di manakah ruang kerja guru yang sesungguhnya, itu di alam pikiran dan hati nurani manusia. Dalam kreasi, dalam kreativitas anak-anak, itu ruang kerja guru yang sesungguhnya. Makanya kata Ki Hajar, olah hatinya, olah raganya, olah karsanya, olah rasanya, dan olah semua kekuatan yang ada di dalam diri kita. Dan Allah mengatakan, aku tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Artinya, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi sekarang itu lebih kecil dari kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Apapun kondisinya, jika kita menyadari hal ini, semua jawabannya itu ada di dalam diri kita sebetulnya. Sekarang persoalannya bukan karena kemampuan, tapi kemauan. Kita itu mau atau tidak, sebetulnya di situ. Kenapa? Karena kekuatan itu sudah ada dalam diri kita. Jika belum ada kekuatan yang lebih besar dari persoalan itu di dalam diri kita, maka Tuhan tidak akan menghadirkan persoalan itu ke kehidupan kita. Nah, ketika kita hari ini berada dalam suatu persoalan yang rumit, itu sinyal dari Tuhan bahwa di dalam diri kita ada kemampuan yang melebihi dari persoalan itu. Untuk itu, mari bangkitkan semangat kita. Kita jadikan persoalan itu sebagai gizi untuk mengeluarkan semua energi yang ada dalam diri kita. Toh nakhoda yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang. Tapi gelombang-gelombang yang kita hadapi itu sebetulnya adalah untuk mengangkat kekuatan yang ada di dalam diri kita, mengeluarkan kekuatan yang ada dalam diri kita. Di situ kita bisa membuktikan bahwa kita hadir memang sebagai problem solver dalam kehidupan ini, khalifah di muka bumi, dan menjadi penyelamat bagi kehidupan sebetulnya. Siap bergerak Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya, bahwa Bapak Ibu tidak akan dikasih beban yang lebih kecil dari kemampuan yang telah dimiliki. Ternyata kemampuan itu selalu lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Untuk itu mari dengan mengucapkan nama Tuhan kita hadapi persoalan ini. Ya Tuhan, doaku kuatkan pundakku sehingga kita masih bisa berbuat sesuatu, menebar kebaikan sesedikit apapun waktu yang tersisa. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf sebetulnya. Dan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Zulfikri, luar biasa. Nahkoda yang hebat memang tidak akan bisa kalau hanya di lautan yang tenang gitu ya Pak ya, karena dia harus menempuh badai dan sebagainya sehingga dia terlatih. Pak Zulfikri Anas, PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Terima kasih kepada Pak Zulfikri, Bu Anggi, Pak Joko. Terima kasih juga untuk juru bahasa isyarat serta Bapak Ibu yang hadir dan menyaksikan webinar silaturahmi Merdeka Belajar hari ini. Diingatkan kembali, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mengisi tautan presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar melalui Zoom Meeting. Sertifikat elektronik akan dikirimkan ke alamat ponsel atau alamat email yang dicantumkan pada tautan presensi tersebut. Jadi, pastikan mengisi nama dan alamat ponsel dengan tepat. Sahabat Dikbud, webinar silaturahmi Merdeka Belajar ini diselenggarakan secara berkala setiap hari Kamis. Nantikan webinar silaturahmi Merdeka Belajar selanjutnya pada Kamis depan dengan topik yang berbeda. Jangan lupa saksikan di kanal YouTube Kemendikbud RI dan jangan lupa subscribe. Baik Bapak Ibu, bunga melati, wangi semua, mari sentuh hati untuk bergerak bersama. Akhirnya saya Anang Kusuma undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan salam Merdeka Belajar. Sampai jumpa. Terima kasih.